mati demi kemerdekaan. Halo semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Setelah dikecewakan dengan Molly Surya di film Trigger Warning debutnya di Hollywood, akhirnya Prangkota menghapus kekhawatiran saya dengan visinya menjadi sutradara. Molly Surya tetap bercerita dengan sinema yang penuh rasa dan juga estetika yang diyakininya. Dengan aspek rasio 4:3, Prangkota menyajikan fiksi sejarah di era masa bersiap di tahun 1946 dengan tampilan yang begitu memukau. Baik secara set, wardrobe, acting, bahkan suara bedil dan hentakan kaki yang ditata dengan detail. Film menyajikan bagaimana perjuangan pemuda untuk mempertahankan kemerdekaan. Tapi semakin jauh filmnya, kisah perjuangan tak dikulik lebih dalam lagi karena adanya kisah cinta seketika yang diharuskan masuk ke dalam filmnya. Prangkota adalah hasil adaptasi dari novel berjudul Jalan Tak Ada Ujung karya Mokhtar Lubis. Ceritanya tentang Guru Isa, seorang mantan pejuang yang menjadi guru biola. Ia mempunyai murid bernama Hazil yang juga teman organisasinya dalam misi membasmi kehadiran kembali sosok pemerintahan Belanda. Di tengah-tengah misi rahasia tersebut, Hazil diam-diam menjalin hubungannya dengan Fatima, istri Isa yang merindukannya. Prangkota menyajikan kisah Isa mempertahankan kemerdekaan sekaligus mempertahankan romantisme rumah tangganya. Di adegan pertama, film ini sudah mengikat saya dengan sajian dokumentasi asli masa Hindia Belanda yang dianggap memakmurkan Indonesia. Setelahnya, judul film pun muncul dengan background gedung tua yang terbakar. Ini sangatlah indah sekali, sekaligus puitis. Molly Surya paham sekali bagaimana cara membuka filmnya dengan begitu memikat. Set lingkungan yang dibingkai dengan aspek rasio sempit membuat film ini begitu artistik. Terasa fresh dari film-film sejarah Indonesia sebelumnya. Ditambah adegan berondongan peluru dengan gerak-gerik karakter utamanya semakin membuat film ini betul-betul memperhatikan teknis. Tapi sayangnya, memang aspek teknisnya lah yang membuat film ini begitu menarik. Secara naratif, masih belum mampu menyajikan kisah emosional para karakternya. Saya memasang ekspektasi yang paham jika ini bukanlah film perang yang epik. Saya paham jika film ini akan disajikan dengan menu drama ketimbang mengumbar banyaknya adegan senjata. Tetapi drama yang disajikan tak begitu memuaskan. Perjuangan karakter utama tak begitu terasa motivasinya. Mungkin dengan mudah kita tahu jika motif utamanya memanglah mempertahankan kemerdekaan, atau mungkin balas dendam penjajahan. Tapi seharusnya masih perlu banyak adegan yang merepresentasikan dan memperkuat motivasi karakternya berjuang. Meskipun begitu, film ini masih bisa mengajak saya untuk kembali mengingat bagaimana para pemuda Indonesia bersusah payah mempertahankan kemerdekaan, memikirkan berbagai macam cara dengan menaruhkan nyawa. Tapi ironisnya, kondisi finansial mereka jauh di bawah kemakmuran. Seperti karakter Fatima, yang baru saja menembak tentara Gurkha dan kembali ke toko sembako yang sepi karena telah diserang tentara Gurkha. Dengan senjata laras panjang yang masih di tangannya, Fatima menjara satu karung beras untuk makan keluarganya. Sedangkan Isa, suaminya, ia menyambung hidup menjadi guru biola dengan gaji pas-pasan. Ia juga mencuri buku di lemari sekolah untuk dijual. Padahal ia mantan pejuang dan sedang mempertahankan kemerdekaan. Pemandangan dan situasi inilah yang mampu membuat saya terenyuh, menyalahkan negara karena sikap acuhnya kepada para pejuang. Di Prangkota ini, untuk pertama kalinya Molly Surya menempatkan pria sebagai karakter utamanya. Tetapi fokusnya terhadap kekuatan perempuan masih bisa kita rasakan lewat karakter Fatima. Fatima yang tangguh menghadapi tentara Gurkha. Ia tidak dibantu atau diselamatkan, tetapi membunuh dengan tangannya sendiri. Terkadang ia terlihat lemah dan menangis karena rindu dengan Isa. Tetapi dengan berani, ia memutuskan untuk berselingkuh dengan Hazil. Fatima sebagai perempuan digambarkan sangatlah tangguh menghadapi situasi bangsa dan masalah hidupnya. Pada akhirnya, Prangkota menjadi sajian fiksi sejarah yang penting untuk kita saksikan, melihat bagaimana cara bertutur lain ketika menyajikan hiruk-pikuk kejadian sejarah. Dengan teknis yang memukau, Molly Surya berhasil memberikan pemandangan yang baru dalam sinema Indonesia. Sampai disinilah obrolan kita dalam topik ini. Terima kasih untuk kalian sudah menonton. Sanggahlah yang menurut kalian salah. Mari kita berdiskusi di kolom komentar. Sampai jumpa di bahasan film selanjutnya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.